Pemirsa, peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik terus terjadi sejak Rabu dini hari. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan pemudik yang melintas jalur tol menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, kami ajak Anda bergabung bersama jurnalis MGN di lapangan, Reida Pulpi dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, dan Arbida Dono Smito dari Tol Cipali. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Selamat sore, Arbida. Bisa Anda gambarkan dari pantauan Anda di lapangan bagaimana situasi arus kendaraan pemudik di Tol Cipali? Apakah terjadi ketersendatan? Baik, selamat sore Jason dan juga pemirsa. Untuk kondisi dari ruas tol Cipali ini volume kendaraannya terpantau padat merayap, namun tidak terjadi kepadatan yang signifikan ataupun juga ketersendatan yang terjadi di ruas tol Cipali. Adapun dengan kecepatan yang saya pantau, kami pantau di sini adalah kecepatan normal, begitu tidak ada kemacetan yang terjadi. Dan hari ini juga di ruas tol Cipali, tepatnya di rest area kilometer 166, terpantau juga sudah terjadi kepadatan dari kendaraan yang mulai masuk ke dalam ruas tol atau rest area kilometer 166 ini, di mana nantinya jika nanti rest area ini sudah penuh, begitu area parkirnya nantinya akan ditutup untuk pintu masuk ke rest area, nantinya juga akan dialihkan ke rest area berikutnya. Dan juga untuk data terkait dengan berapa kendaraan yang sudah melaju di ruas tol Cipali ini, dikatakan oleh pengelola tol Cipali ini bahwa hari ini meningkat 19% dibandingkan hari kemarin. Jika hari kemarin ini ada 102.000 kendaraan yang melintas di tol Cipali, Jason, maka hari ini diperkirakan ada sebanyak 121.000 kendaraan yang akan melintas di ruas tol Cipali pada Rabu 19 April 2023. Kemungkinan besar adanya peningkatan ini dikarenakan yang pertama adalah hari ini hari pertama cuti bersama bagi karyawan. Dan yang kedua adalah memang terpantau juga untuk anak sekolah sudah mulai libur sejak hari Senin di tanggal 23 kemarin. Dan terpantau juga sejak Rabu pagi tadi hingga saat ini ada sekitar 6.000 kendaraan yang melintas atau 6.000 kendaraan per jam yang melintas dari Genteng Cikampek hingga menuju ke tol Cipali ini. Dan pemirsa, terkait dengan peningkatan ini sebenarnya sudah terjadi dari tanggal 12 April 2023 hingga saat ini. Di mana jika kita total kumulatif dari tanggal 12 April atau H-10 hingga tanggal 18 April 2023 atau H-4, itu ada sebanyak 535.902 kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Cipali. Hari ini pun juga dapat dikatakan lebih meningkat secara drastis dibandingkan hari kemarin. Dan untuk imbauan bagi para pemudik yang akan bersinggah ke rest area terdekat di ruas tol Cipali di jalur A maupun di jalur B ini, pengelola tol Cipali mengimbau agar para pemudik ini ketika sudah 4 jam perjalanan untuk segera berhenti, mengistirahatkan diri sekedar untuk makan dan minum ataupun untuk beristirahat, kemudian untuk dilanjutkan kembali. Adapun juga terkait dengan imbauan 30 menit, pembatasan 30 menit di rest area ini sudah berlaku di semua rest area di ruas tol Cipali ini. Nantinya jika sudah 30 menit ini nanti akan ada pengumuman dari announcer yang mengingatkan kepada pengendara atau pengemudi kendaraan yang ada di sini untuk segera melanjutkan perjalanan, sehingga ini akan bergantian kepada kendaraan yang lain begitu. Dan nantinya jika yang sudah saya katakan, ketika nanti kendaraan ini sudah penuh di area parkir ini akan ditutup sementara waktu untuk mengosongkan area parkir terlebih dahulu oleh petugas keamanan dan juga pihak kepolisian. Nantinya juga akan dibuka kembali ketika area parkir sudah lega, begitu sudah kosong. Dan untuk area parkir di rest area kilometer 166 ini sendiri, ini untuk volumenya ada 1.200 kendaraan yang bisa parkir di sini untuk kendaraan kecil. Namun jika ada kendaraan besar yang akan parkir, ini ada sekitar 900 kendaraan bisa parkir di sini untuk kendaraan yang besar. Dan juga terkait dengan dominasi dari kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh mobil pribadi dan bus pariwisata. Jason. Ya, Arbida, terkait dengan rest area, apakah juga ada pemberlakuan buka tutup rest area? Terlebih ini sudah memasuki waktu sholat asar. Baik, Jason, hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan waktu sholat asar ini masih belum diberlakukan untuk buka tutup tol, karena buka tutup rest area maksud saya, karena terpantau ini untuk rest area kilometer 166 ini masih lapang untuk
area parkirnya tidak terjadi juga adanya ketersendatan di dalam rest area ini, tapi nantinya jika sudah terlihat adanya kepadatan atau kemacetan saat memasuki pintu masuk tol ini, ada kemacetan yang panjang 100 hingga 150 meter, ini nantinya akan ditutup oleh pihak kepolisian dan juga pihak keamanan yang ada di sini. Nantinya juga diimbau ketika para pemudik ini yang sudah masuk 30 menit untuk keluar untuk bergantian dengan kendaraan lain. Dan nanti seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika area parkir ini sudah mulai lengang, nantinya akan dibuka kembali sehingga buka tutup pintu masuk rest area ini akan berlaku secara fleksibel di rest area kilometer 166 khususnya dan juga rest area yang lainnya. Jason, kembali ke studio. Baik, dari tol Cipali kita beralih ke tol Kali Kangkung. Ada Reida Pulpi di sana. Selamat sore. Pulpi, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada penumpukan kendaraan pemudik? Iya, Jason, tampaknya penumpukan kendaraan pemudik ini mulai terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Meskipun tadi jelang pukul 12 juga sempat terjadi antrian atau penumpukan kendaraan yang hampir sama seperti sore hari ini. Namun tadi diakibatkan oleh adanya kecelakaan ringan di tol Krapyak. Namun kemudian sudah dapat terurai kurang dari waktu 1 jam. Namun tampaknya di belakang saya ini antrian mulai kembali terjadi dan cukup panjang. Ini lebih panjang dibandingkan saat siang hari tadi, namun kami belum dapat mengkonfirmasi dengan secara resmi berapa kilometer kemacetan ini. Ada sejumlah dugaan yang mengakibatkan tumpukan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung. Yang pertama, memang untuk kendaraan dari arah Jakarta ini tampaknya sudah mulai sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Dan yang kedua, setelah transaksi pembayaran di gerbang tol Kali Kangkung, ini ada penyempitan jalan, Jason. Jadi dari arah Jakarta ini one way digunakan 2 jalur, yaitu jalur A dan B. Namun sekitar 100 meter setelah gerbang tol Kali Kangkung yang digunakan hanyalah 1 jalur atau jalur A saja. Tentunya ini mengakibatkan penumpukan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung. Namun jika nantinya terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi, akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan one way atau kontraflow lokal, yaitu sampai gerbang tol Bawen. Namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian apakah akan atau sudah dilakukan one way lokal tersebut. Namun memang itu merupakan salah satu skenario jika kepadatan ini belum terurai. Dan dapat saya jelaskan juga bahwa kepadatan seperti yang Anda saksikan saat ini di gerbang tol Kali Kangkung ini memang cukup wajar terjadi dan bersifat fluktuatif, tidak terjadi sepanjang saat. Jadi hanya terjadi beberapa kali, kemudian nanti akan terurai sekitar 30 hingga 60 menit. Jason. Ya, Pulpi, diprediksi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung akan terjadi sore hingga malam atau hingga dini hari bahkan. Apakah kemudian kebijakan seperti kontraflow lokal maupun one way nantinya akan diterapkan di jam-jam tersebut? Iya betul, Jason, untuk one way lokal hingga gerbang tol Bawen, kemudian kontraflow ini juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan jika memang kemacetan panjang ini terus terjadi, karena memang kemacetan ini baru saja terjadi kurang dari 30 menit yang lalu. Kemudian sejumlah cara juga sudah dilakukan oleh pihak Jasa Marga untuk mengurai kemacetan atau kepadatan dan antrian di gerbang tol Kali Kangkung. Salah satunya adalah dengan mengoperasikan mobile reader. Jadi nanti ada sejumlah personil yang akan melakukan transaksi pembayaran secara mobile. Ini berguna untuk mengurangi atau mempercepat transaksi. Kemudian personil-personil ini juga sudah ditempatkan di titik-titik rawan macet seperti di exit tol, kemudian di pintu masuk dan juga pintu keluar rest area yang memang kalau kita lihat biasanya di jam 3 hingga pukul 6 sore atau jelang berbuka puasa ini memang ramai rest area. Dari pemudik dihimbau untuk membeli makanan dengan take away atau dibawa pulang atau dimakan di perjalanan. Kemudian dihimbau untuk berada di rest area 30 menit saja. Jika memang pengemudi merasa lelah atau mengantuk, bisa keluar ke kota maupun kabupaten terdekat dan disarankan untuk tidak tidur di rest area, apalagi beristirahat di bahu jalan. Selain itu sudah diperbanyak juga untuk kamar mandi atau WC portable untuk mengurangi antrean. Nah, kami masih terus mengkonfirmasi dari pihak Jasa Marga dan juga